Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan desain operasional publikasi skripsi untuk pendanaan PNBP Universitas Negeri Malang 2021. Topiknya adalah EFL Teachers Problems and Solutions in Teaching English to Students with Intellectual and Developmental Disability. Ketuanya adalah saya sendiri, Suharyadi, anggotanya adalah Ibu Utari, dan mahasiswa adalah Revita Putri Utami, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Lanjut. Latar belakangnya adalah bahwa Sekolah SLB itu merupakan program pemerintah yang khusus untuk memberikan atau mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan mahasiswa, terutama siswa dengan berkebutuhan khusus. Dalam hal ini adalah mahasiswa dengan kategori IDD atau Intellectual and Developmental Disability. Selama ini mereka sekolah di sekolah khusus yang disiapkan oleh pemerintah. Kemudian gurunya pun juga khusus, jadi mereka disiapkan untuk mengajar siswa dengan berkebutuhan khusus ini. Dalam konteks pengajaran bahasa Inggris, beberapa hasil studi awal menunjukkan bahwa guru yang mengajar di sekolah ini itu ternyata tidak semuanya lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi mereka memang dari program studi yang lain yang kemudian diminta untuk mengajar bahasa Inggris. Tentunya karena mereka bukan dari prodi pendidikan bahasa Inggris, mereka akan menghadapi beberapa tantangan, masalah-masalah baik terkait dengan siswa itu sendiri maupun dengan strategi media maupun materi pembelajaran yang akan digunakan. Selain itu, isu terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris di kelas khusus ini sangat menarik dan belum banyak penelitian-penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, publikasi hasil penelitian skripsi ini khusus untuk mendiskusikan hasil temuan terkait dengan problems dan solusi yang dilakukan oleh guru bahasa Inggris di SLB dengan siswa kategori Intellectual Developmental Disability. Lanjut. Daftar pustaka yang kami lakukan, yang kami cari, yang kami siapkan memang bervariasi, tapi lebih banyak dari artikel-artikel jurnal yang ada baik di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Termasuk juga buku-buku dan aturan-aturan terkait dengan pendidikan khusus untuk siswa berkebutuhan khusus. Lanjut. Karena skema ini adalah terkait dengan publikasi hasil penelitian, maka kami telah menulis kira-kira tahapan-tahapan yang akan digunakan untuk pencapaian luaran seperti apa. Jadi kami tidak memberikan info terkait dengan bagaimana menyiapkan instrumen penelitian, kemudian melakukan pengumpulan data dan menganalisis data, karena ini data sudah dianalisis dan kami sudah menata temuan-temuan dan melakukan diskusi. Ada dua tujuan kami. Yang pertama adalah publikasi artikel ini akan dikirim ke artikel jurnal internasional namanya JEES, Journal of English Educators Society, dan menurut info dari Sinta, indeksasi ini termasuk Sinta 2. Dan ini jurnal internasional tapi pengelolanya ada di Indonesia begitu. Kemudian yang kedua,
itu terkait dengan seminar internasional TEFLIN yang ke-67 yang akan diselenggarakan pada bulan September 2021. Berikut tahapan-tahapannya. Jadi untuk artikel JIS kami sudah membuat jadwal mulai tanggal, tahap kegiatan, tempat, pelaksana atau penanggung jawab dan target. Jadi mulai tanggal 15 kemarin kami sudah melakukan diskusi bersama anggota tim terkait dengan jurnal target yang akan kami sasar begitu. Dan kami telah menemukan satu jurnal untuk keperluan publikasi ini seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Jadi ketika rapat kami membicarakan tentang arah topik yang sesuai, indeksasi jurnalnya seperti apa, frekuensi terbitnya, kemudian gaya selingkungnya seperti apa. Dan ini kami sudah bersepakat untuk mengirimkan artikel ini ke sana. Kemudian tanggal 31 Maret ini juga kami sudah akan mulai berdiskusi terkait dengan penulisan draft artikel. Jadi kami akan membagi bersama 3, jadi saya, kemudian Bu Utari, dan mahasiswa akan kami bagi. Dan pembagian ini selesai pada tanggal 31 itu juga. Kemudian berikutnya adalah 1 sampai tanggal 7 April, maaf bukan Maret, itu April, kami sudah membagi, ada 2 kegiatan. Yang pertama penulisan judul, abstrak, dan keyword sesuai gaya selingkung target jurnal. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan sumber-sumber dari artikel jurnal yang sesuai dengan topik. Jadi ada 2 kegiatan selama seminggu itu, dan kami akan membagi itu. Kemudian tahap berikutnya adalah tanggal 8 sampai 15 April, itu kami menulis latar belakang sesuai dengan gaya selingkung, kemudian juga menulis review of literature. Berikutnya, tanggal 16 sampai 22 April kami fokus pada penulisan penelitian, metode penelitian, desain penelitian, instrumen penelitian, pengumpulan data dan analisis data di artikel itu sendiri. Karena kami sudah mempunyai melakukan penelitian. Kemudian yang kedua adalah penulisan hasil temuan penelitian. Jadi dalam 1 minggu kami punya 2 kegiatan untuk 16 sampai 22 April 2021. Dan ini 1 minggu insya Allah targetnya. Kemudian untuk 23 sampai 30 April kami fokus pada penulisan diskusi atau pembahasan hasil penelitian dengan juga penulisan daftar pustaka referensi sesuai gaya selingkung jurnal target. Dan kami seperti yang kami sampaikan tadi, kami menyiapkan daftar-daftar pustaka yang terkait dan dari jurnal. Kemudian untuk tanggal 1 sampai 7 Mei kami melakukan layouting draft sesuai dengan gaya selingkung, kemudian proofreading dan merevisi draft artikel. Untuk proofreading ini kami bertiga juga akan membaca, dan termasuk mungkin kami akan mengundang pihak luar untuk memproofread draft artikel sebelum kami kirim. Kemudian tanggal 8 sampai 10 Mei kami akan memasukkan draft ini, manuskrip ini ke target jurnal. Berikutnya. Terus itu yang terkait dengan pengiriman submit artikel ke jurnal, dan itu karena jurnal ini frekuensinya 2 kali dalam setahun, target kami adalah Oktober itu bisa dipublikasi, sehingga Mei itu sudah kami kirim. Kemudian yang kedua terkait dengan rencana seminar di TEFLIN, ini adalah International Conference yang diadakan secara kalau tidak salah online begitu. Tempatnya adalah UNP, Universitas Negeri Padang. Kami juga sudah menyiapkan jadwal kegiatan. Yang pertama, tanggal 15 Maret itu bersamaan dengan diskusi tentang jurnal, kami juga mendiskusikan tentang topik konferensi, biaya konferensi, dan jadwal konferensi yang akan kita target. Kemudian tanggal 31 kami juga akan mendiskusikan terkait dengan penyusunan abstrak, keywords, kemudian juga PowerPoint serta cara pendaftaran. Tanggal 1 sampai 7 April
kami membagi tugas untuk penulisan judul, abstrak, dan keyword untuk konferensi. 11 April kami akan submit abstrak ke konferensi. Karena kalau tidak salah, terakhir memasukkan abstrak adalah 30 April begitu. Kemudian tanggal 12 April sampai 15 Mei, kami menunggu notifikasi diterimanya abstrak untuk konferensi. Kemudian kalau nanti ada info diterima, kami akan melakukan registrasi dan menyiapkan penulisan PowerPoint untuk presentasi, yang itu bisa sekitar 16 Mei sampai 15 Juli. Kemudian setelah kami siap semuanya, kami akan melakukan presentasi memulai tanggal 9 sampai 11 September di Konferensi Internasional TEFLIN. Jadi itu jadwal yang kami siapkan untuk skema publikasi penelitian artikel, penelitian skripsi. Sekali lagi ada 2 target. Yang pertama adalah publikasi di jurnal, yang kedua adalah seminar di konferensi. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.